udah. Bapak dulu ya moderatornya. Oke. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi dan bahagia bagi kita semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Langkat yang bernaung di Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara. Yang mana di sini kami akan melakukan praktek coaching, yang mana di sini saya akan bertindak sebagai coach dan rekan saya akan bertindak sebagai coachee, di mana kami akan mengangkat sebuah persoalan, sebuah persituasi di mana coachee menemukan permasalahan seorang murid, ada beberapa murid dari kelasnya yang sekarang, ada 3 orang murid, yang dimana ibu ini di tahun ajaran baru 2024-2025 ini ditugaskan kembali sebagai guru kelas 4 dan dia menemukan ada 3 orang muridnya yang naik dari kelas 3 ke kelas 4 yang belum bisa membaca. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dian. Waalaikumsalam, siang Bu Wina. Pak Dian mohon izin mengganggu sebentar. Ya, Jadi mari Pak, silakan, ada apa sini? Pak, Kenapa Bu saya Wina? ada sesuatu yang saat ini sedang mengganjal pikiran saya. Dan ini sangat membuat saya nggak tenang, membuat saya bingung. Coba sini kita duduk dulu Bu Wina. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang membuat kebingungan Bu Wirina ini? Jadi gini Pak, kan kita kemarin udah rapat dengan kepala sekolah ya Pak ya. Ya, benar Bu. Ya, Bapak juga udah tahu saya Ya Bu. dapat lagi kelas mengajar di kelas tinggi, tepatnya di kelas 4. Dan sebelum-sebelumnya juga saya selalu mengajar kelas tinggi. Ya, Tapi yang sebelum-sebelumnya saya tuh nggak ada menemukan hal seperti ini. Yaitu yang saya temukan sekarang, semalam kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik ke murid-murid saya dan saya sangat kecewa sekaligus terkejut. Saya ada menjumpai 3 siswa saya yang belum bisa membaca sama sekali, Pak. Dan ini mengganggu pikiran saya, membuat saya bingung, Pak. Seperti itulah, Pak, yang saya hmm. hadapi sekarang ini. Oh begitu. Jadi setelah rapat kita kemarin dan Ibu mendapatkan posisi kembali di guru kelas 4 yang saya tahu juga Ibu sudah beberapa tahun ini di kelas 4, tetapi setelah Ibu melakukan penilaian atau asesmen di awal, Ibu menemukan murid yang baru naik dari kelas 3 ke kelas 4 ada yang belum bisa membaca, bukan begitu Ibu ya? Iya, Pak, benar, Pak. Dan itu yang membuat Ibu bingung gitu ya? Iya, Pak, bingung bingunglah, bingung sekali, Pak. Jadi uh, apa gitu, dalam hal apa yang membuat Ibu itu bingung? Gini ya, Pak, ya, yang buat saya tuh bingung, kan selama ini kan karena saya selalu dapat kelas tinggi, saya kan belum ada tuh menjumpai masalah seperti ini, yaitu siswa yang belum bisa membaca. Jadi yang buat saya bingung itu, Pak, saya tuh bingung bagaimana cara mengajarkan membaca. Karena selama ini, selama saya jadi guru bahkan, saya belum pernah mengajarkan siswa membaca. Karena memang saya dari dulu kebagiannya kelas tinggi terus, yang notabene udah pada lancar membacanya. Tidak nyangka kejadian tahun ini sampai mendapati 3 siswa itu tidak bisa membaca sama sekali. Itulah yang buat saya bingung sekarang ini, Pak. Oh, iya iya iya, Bu. Kita sama-sama selalu di kelas tinggi yang seharusnya kita pada posisi yang anak-anak itu seharusnya kalau di kelas 4 sudah lancar membaca, bukan begitu ya, Bu, ya? Iya, Jadi Pak. karena kita udah biasa di kelas tinggi, jadi Ibu bingung gitu kan, bagaimana kita harus mengajari anak-anak yang notabene harus sudah bisa membaca, tapi kita harus mengajarinya dari nol lagi gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak, Harus tepat mengajari sekali, dari Pak. mengenalkan huruf kembali ya, Bu? Iya iya, Pak, ya. Begitulah, Pak, kira-kira, Pak. Hmm, gitu. Jadi rencana Ibu apa ini kira-kira? Hmm. Ada sih sempat
saya kepikiran seperti ini Pak, Bu Royati, rekan kita guru senior, beliau Iya, kan iya. sudah 20 tahun tuh ya Pak yang ngajar di kelas 1 Ibu itu. Udah senior lah pokoknya Ibu itu. Jadi saya ada rencana, saya ingin berkunjung ke Ibu itu, ke Bu Rohayati, karena dia sudah 20 tahun sebagai guru kelas 1, pasti Ibu tuh lebih tahu teknik atau metode seperti apa yang bisa diterapkan untuk siswa yang belum atau ingin pertama sekali belajar membaca. Saya rasa eh, saya akan menjumpai ibu itu, Pak, dan bertanya lebih jauh bagaimana seharusnya yang dilakukan guru seperti saya ini ketika ingin menghadapi siswa yang belum bisa membaca. Itulah, Pak, kira-kira yang mau saya lakukan. Oke, menurut saya sih itu rencana Ibu bagus ya. Rencana Ibu bagus, dengan cara walaupun kita berada di kelas tinggi, kita bertanya kepada senior yang sudah biasa dan kita tahu Ibu itu sudah bertahun dia, Bu, ya, sudah bertahun mengajar kelas 1, yang kita yakin untuk bagaimana teknik dan cara dia mengajar anak kelas 1 yang belum bisa membaca sama sekali, mungkin kita bisa belajar dari dia gitu ya, Bu, ya. Iya, Saya iya, anggap itu bagus rencana Ibu itu, Bu. iya, Kemudian Pak. ada, Bu, rencana lain kira-kira? Iya, selain tadi saya berkunjung ke Ibu Royati, jadi kan tadi pagi nih Pak ya, sebelum masuk ke kelas, saya kan sempat ke gudang sekolah tuh, bongkar-bongkar gudang. Jadi saya menemukan kit di situ Pak, kotak peralatan kita itu kan, alat peraga kita. Nah, saya menemukan ada potongan-potongan puzzle, kartu kartu kata Pak, kartu kata yang isinya itu penggalan-penggalan suku kata. Nah, jadi saya terus kepikiran ke anak saya tadi yang belum bisa membaca. Ini sepertinya bisa saya gunakan untuk ketiga anak saya tersebut dalam membimbing mereka untuk proses belajar membacanya, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Kira-kira, Pak? Oke, untuk rencana Ibu selanjutnya, saya setuju ya, yang kit kita itu ya, yang kit yang berisi potongan-potongan Iya, penggalan-penggalan iya, kata dan huruf itu ya, Bu, ya. iya, Menurut Pak. saya itu bagus karena, dengan kondisi yang Ibu hadapi itu tadi, seperti yang memang anak itu Ibu bilang memang belum bisa membaca, kayaknya lebih efektif sih kalau kita gunakan penggalan-penggalan kata, supaya anak-anak itu lebih cepat nangkap gitu kan, supaya dia lebih cepat bisa mengenal tentang mana huruf, bentuk huruf. Jadi perlahan bisa kita mengajarkan dia supaya dia itu bisa pelan-pelan bisa membaca. Saya anggap itu bagus itu, Bu. Iya. Kemudian kalau menurut saya, seefektif apa itu, Bu, cara yang bakal Ibu lakukan itu untuk anak-anak didik kita itu, Bu? Jadi kan, Pak, eee, potongan-potongan puzzle-nya itu kan bukan dari karton, Pak, bukan dari kertas. Saya sudah Iya, Bu. periksa, itu dari kain flanel, Pak. Kain flanel, tapi yang berbentuk, kotak-kotak persegi gitu kan, Pak. Itu warna-warni, Pak. Saya lihat ada kuning, merah, hijau. Jadi saya rasa kalau itulah saya buat, saya terapkan ke anak saya tadi, itu pasti akan uh, menarik mereka Pak, karena yang tadi tuh Pak bentuknya itu unik dan warna-warni, pastinya anak pasti lebih antusias, lebih semangat lagi belajarnya. Jadi saya rasa jika itu nanti saya gunakan ke ketiga siswa saya itu, saya rasa ini akan menjadi apa ya Pak ya, suatu yang sangat baik bagi mereka dalam proses pembelajarannya. Dan saya pun merasa nantinya akan mendapatkan hasil maksimal jika saya gunakan potongan kain flanel tadi itu, Pak. Oh, bagus itu, Bu. Karena kita tahu kainnya berwarna-warni gitu, Bu, ya. Jadi memancing, Iya, Pak. Iya, memancing anak-anak termotivasi, mereka jadi senang gitu, Bu, dengan warna-warni iya, yang ada gitu ya, Bu, ya. Bagus iya, itu, Pak. Bu, Seperti bisa itu. juga diterapkan, Bu, untuk, apa tadi kan, untuk menindaklanjuti murid-murid Ibu tadi yang dianggap memang belum bisa membaca. Saya rasa itu baik, Bu. Iya. Kemudian ada lagi, Bu? Ada lagi yang mungkin bakal Ibu lakukan lah untuk anak-anak tersebut? Apa ya, Pak ya? Hmm, bagaimana ya, Pak? Kalau misalnya gini ya, eh, kan sekarang ini kan posisinya kan saya guru kelas 4. Buku pegangan juga yang ada di kelas itu juga pastinya buku kelas 4 yang udah materinya panjang, kemudian paragraf-paragrafnya juga sudah banyak gitu ya kan Pak, teksnya panjang-panjang.
Kalau misalnya lah Pak, buku kelas 4 itulah saya gunakan untuk mengajarkan siswa saya itu belajar membaca, saya rasa itu akan menyulitkan mereka. Karena tadi itu mereka sama sekali belum bisa membaca. Bagaimana kalau saya pinjam aja Pak buku Mari Membaca itu yang ada di kelas 1 dan saya rasa itu lebih sesuai untuk mengajarkan membaca ketiga siswa saya. Karena itu kan isinya kan memang disesuaikan dengan kemampuan tingkat anak kelas 1 SD. Jadi saya rasa jika saya sesuaikan bahan pelajarannya dengan kemampuan mereka saat ini, saya rasa lebih cocok kalau saya menggunakan buku kelas 1, Pak, daripada buku kelas 4 yang ada sekarang. Itulah saya rasa, Pak. Iya, iya. Oke, Bu. Kayaknya itu bagus itu, Bu. Karena kan kita melihat kalau kita paksakan mereka dengan buku yang sekarang harusnya di kelas 4 sementara mereka belum bisa membaca, saya rasa kan lebih efektif ya kita pakai buku kelas 1 supaya mereka lebih mengenal lagi huruf dasar dari pelajaran kelas 1 yang memang notabene mereka memang harusnya sudah bisa membaca tapi belum bisa membaca. Mungkin cara itu lebih efektif dilakukan, Bu. Nggak ada masalah itu, Bu, menurut saya. Iya, Itu Pak. bagus itu, Bu. Jadi menurut Ibu, Ibu bisa berkomitmen nggak dengan rencana yang udah Ibu rencanakan tadi? Tadi kan saya awalnya kan saya pengennya berdiskusi dulu ya kan Pak dengan Ibu Rohayati tentang bagaimana metode mengajar permulaan siswa. Kemudian setelah itu saya tadi juga merencanakan akan menggunakan potongan-potongan puzzle atau kartu kata tadi sebagai media ajar untuk saya terapkan ke ketiga siswa saya tadi. Kemudian yang ketiga tadi rencana saya adalah menggunakan buku pelajaran kelas 1 ya Pak ya, sehingga lebih sesuai dengan kemampuan mereka sekarang. Nah dari ketiga itu, saya ini sepertinya pokoknya saya secepatnya akan menjumpai Bu Rohayati, akan secepatnya saya jumpain beliau, saya minta saran, saya ingin cerita, mencari lagi bagaimana pemahaman lebih jauh untuk mengajarkan membaca. Kemudian untuk yang potongan puzzle tadi, saya sepertinya akan kembali lagi ke gudang Pak. Saya ambil saja, kemudian saya bersihkan, saya cuci, biar secepatnya bisa digunakan. Kemudian saya juga akan menjumpai ibu kelas 1 secepatnya untuk meminjamkan buku, untuk meminjam buku yang Mari Membaca tadi Pak. Saya rasa akan saya kerjakan itu secepatnya Pak. Oke, baik, Bu Win. Jadi bisa saya simpulkan ya, bisa saya tangkap. Yang pertama, Ibu bakal bertemu dengan senior kita, Bu Rohayati, Iya untuk Pak. bertanya saran, bagaimana teknik gitu ya, Bu ya. Iya Yang kita Pak. tahu, sama-sama kita tahu, Bu Rohayati ini adalah guru senior yang biasa ada di kelas 1 atau di kelas rendah. Kemudian yang kedua, Ibu akan menggunakan kit atau Bu ya, bakat penggalan-penggalan kata itu sebagai sarana untuk menunjang keberhasilan murid Ibu lah ya. Kemudian Iya, yang iya Pak. ketiga, Ibu akan segera atau Ibu akan memakai buku Mari Belajar untuk di kelas 1. Menurut saya itu semua baik, bukan begitu Bu yang saya simpulkan? Iya, saya rasa pun seperti itu, Pak, dan saya berharap, ini memang menjadi langkah yang baik untuk ke depannya, Pak. Iya, boleh Bu. Jadi kira-kira saya tunggu ini ya Bu ya, bagaimana kemajuan progresnya saya tunggu ya Bu ya. Iya, Pak, mudah-mudahan ini akan berhasil, Pak, dan saya secepatnya akan mengabari Bapak untuk memberikan kabar, baik selanjutnya. Pak Dian, Oke. terima kasih banyak atas Iya waktunya. sama-sama Bu Win, saya Ya, tunggu kabar baiknya ya. ya sudah bersedia ini mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih banyak Pak Dian atas waktunya. Pak Dian, Sama-sama Bu Assalamualaikum Wina. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop nih. Ya stop.